2013. Baik, di sini saya akan membawakan 5 kasus yaitu berkaitan dengan Ahmad Zoni. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus Ahmad Zoni dan berkaitannya dengan dunia pendidikan. Ahmad Zoni dulunya adalah aktor populer yang banyak menghiasi layar kaca, tapi kini hidupnya harus dijalani di balik jeruji besi. Kamis 16 Oktober 2025, Ahmad resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, tempat yang dikenal sebagai penjara untuk napi berisiko tinggi. Bermula dari kecurigaan petugas Rutan Salemba terhadap aktivitas sejumlah tahanan yang diduga terlibat jaringan pengedaran narkoba di dalam penjara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan beberapa paket sabu dan tembakau sintetis yang disembunyikan di atap kamar tahanan. Nama Ahmad Zoni masuk dalam daftar yang terlibat sebagai gudang yang menyimpan narkoba kiriman dari luar rutan. Penyidik menyebut para tersangka menggunakan aplikasi Zangi untuk berkomunikasi antara jaringan luar dan dalam penjara. Sebuah surat tulis tangan dari Ahmad Zoni yang dikirim ke Ustadz Dery Sulaiman mendadak bikin heboh. Dalam surat itu, Ahmad menyatakan bahwa dirinya bukan bandar narkoba dan merasa difitnah dalam kasus ini. Ustadz Dery mengaku hanya menunjukkan satu halaman surat itu karena isinya dianggap sensitif dan ada unsur pemerasan dari oknum. Ia juga berharap Ahmad bisa mendapatkan keadilan dan pemulihan nama baik. Di sisi lain, sejumlah pihak menilai kasus ini harus dilihat lebih dalam karena ada dugaan bisnis narkoba dalam penjara yang melibatkan oknum petugas. Bahkan, ada yang menyebut apotek atau bisnis bawah tanah di penjara masih berjalan sampai sekarang. Aktor Ahmad Zoni kini harus menghadapi ancaman maksimal hukuman mati setelah ketahuan terlibat kasus peredaran narkoba saat mendekam di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ia diduga berperan menampung narkoba jenis sabu dan ganja sintetis dari luar rutan untuk diserahkan kepada 5 tersangka lainnya dan diedarkan di dalam rutan. Seluruh proses komunikasi transaksi narkoba dilakukan menggunakan handphone lewat aplikasi pesan Zangi. Curiga dengan gerak-gerik para tersangka, pihak rutan akhirnya melakukan penggeledahan di ruangan kamar tersangka dan ditemukan narkoba jenis sabu dan ganja. Kini berkas perkara Ahmad Zoni CS sudah dilimpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Tampaknya mendekam di balik jeruji besi tak membuat Ahmad Zoni jera. Sebelum tersandung kasus peredaran narkoba di dalam rutan, Ahmad Zoni sudah pernah ditangkap 3 kali. Ahmad Zoni pertama kali berurusan dengan hukum di tahun 2017. Kemudian bulan Maret 2023, Ahmad kembali ditangkap dan divonis hukuman 7 bulan penjara. Namun baru 2 bulan menghirup udara bebas, Ahmad lagi-lagi ditangkap dengan kasus serupa pada Desember 2023. Kita ketahui bahwa Ahmad Zoni ini adalah salah satu artis Indonesia yang cukup terkenal di masyarakat. Namun di tengah karirnya, beliau beberapa kali terlibat kasus narkoba yang akhirnya menjadi perhatian publik. Dari kasus tersebut, sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama bagi remaja dan pelajar. Pembahasan ini bukan untuk menghakimi seseorang, tetapi lebih kepada melihat bagaimana pentingnya pendidikan dan karir, lingkungan, pergaulan, dan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada kenyataannya kesalahan seperti penyalahgunaan narkoba bisa terjadi pada siapa saja, baik orang biasa maupun publik figur. Ahmad Zoni juga ini diketahui beberapa kali terjerat kasus narkoba. Hal ini tentu memberikan dampak besar terhadap kehidupannya. Karir yang sebelumnya berjalan baik mulai mengalami penurunan, kepercayaan masyarakat berkurang, dan kehidupan pribadinya juga itu ikut terdampak. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan seseorang. Walaupun seseorang ini memiliki popularitas, pekerjaan bagus, dan dikenal banyak orang, semuanya bisa berubah karena keputusan yang salah. Selain itu, kasus seperti ini juga memperlihatkan bagaimana lingkungan dan pergaulan dapat memengaruhi perilaku seseorang. Jika seseorang berada di lingkungan yang kurang baik dan tidak memiliki kontrol diri yang kuat, maka kemungkinan juga untuk terpengaruh semakin besar.
Karena itu penting bagi setiap orang, khususnya remaja untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar mata pelajaran saja. Pendidikan juga berfungsi untuk karakter, sikap, dan cara berpikir seseorang. Di sekolah, siswa tidak hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan tentang moral, tanggung jawab, disiplin, dan cara mengambil keputusan yang baik. Kasus Amar Zoni bisa menjadi contoh bahwa pendidikan karakter sangat penting. Banyak orang mungkin pintar secara akademik, tetapi belum tentu mampu mengendalikan diri ketika menghadapi tekanan hidup atau pengaruh lingkungan. Di sini juga peran guru dan konselor atau biasa disebut BK sangat dibutuhkan. Guru BK bukan hanya membantu siswa dalam masalah belajar, tetapi juga mendampingi siswa yang memiliki masalah pribadi, stres, atau kesulitan dalam pergaulan. Kadang ada remaja yang merasa tidak didengar, merasa tertekan atau bingung menghadapi masalah hidup. Jika tidak mendapatkan dukungan yang baik, mereka bisa mencari pelarian ke hal-hal negatif seperti narkoba atau pergaulan bebas. Nah itu, pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk berkembang dan bercerita tentang masalah yang mereka alami. Sebagai figur publik, kehidupan Amar Zoni tentu sering dilihat oleh masyarakat, terutama remaja. Banyak anak muda yang menjadikan artis atau influencer sebagai panutan dalam gaya hidup maupun perilaku sehari-hari. Karena itu, kasus seperti ini bisa memberikan pengaruh terhadap cara pandang remaja. Ada yang mengambil pelajaran positif, tetapi ada juga yang bisa menganggap perilaku negatif sebagai sesuatu yang biasa jika tidak memiliki pemahaman yang baik. Saat itu remaja juga hidup di lingkungan yang penuh tekanan, media sosial, pergaulan, dan rasa ingin mencoba hal baru sering membuat remaja mudah terpengaruh. Adapun seperti contohnya yaitu ada remaja yang mencoba sesuatu hanya karena ingin dianggap keren oleh teman-temannya. Padahal keputusan sesaat bisa memberikan dampak. Sebab itu penting bagi remaja untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan kontrol diri agar tidak mudah mengikuti hal negatif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kasus seperti ini tidak banyak terjadi pada remaja. Yang pertama yaitu sekolah tidak perlu memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Edukasi seperti ini penting agar siswa memahami dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua yaitu orang tua harus membangun komunikasi yang baik dengan anak. Anak yang merasa didengar biasanya lebih terbuka ketika memiliki masalah. Yang ketiga yaitu guru BK. Guru BK ini perlu lebih dekat dengan siswa agar siswa tidak takut untuk berbicara atau meminta bantuan. Selain itu, remaja juga perlu diarahkan pada kegiatan positif seperti organisasi, olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Lingkungan yang positif dapat membantu remaja untuk berkembang dengan baik dan menjauh dari pengaruh buruk. Teman pergaulan juga sangat berpengaruh. Karena itu, memiliki lingkungan yang baik menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Baik, adapun kesimpulannya yaitu kasus dari Amar Zoni ini memberikan pelajaran bahwa kesuksesan dan popularitas tidak menjamin seseorang terhindar dari kesalahan. Oleh karena itu, pendidikan karakter dengan keluarga dan dukungan yang baik sangat penting dalam membantu perilaku seseorang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.